Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، معاشر المسلمين إخوة الإسلام أعزني الله وإياكم, jamaah Masjid Al-Barakah yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak nikmat serta karunia-Nya. Sehingga alhamdulillah dengan izin, karunia, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bersilaturahmi, duduk bersama di masjid yang kita cintai ini di dalam rangka at-tafaqquh fid din, untuk memperdalam ilmu agama, dalam rangka untuk at-tanasuh bil haqq wa tanasuh bis sabr, saling nasihat menasihati, saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan kesabaran. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua. Karena sadar atau tidak, nikmat sehat ini adalah nikmat serta anugerah yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kita. Ya. Karena berapa banyak ya orang-orang yang mungkin ingin duduk hadir di majelis ilmu, ya, belajar ilmu agama, namun tidak sedikit di antara mereka yang Allah cabut nikmat kesehatannya, ya, sehingga sulit untuk melangkahkan kaki menuju ke masjid. Maka tatkala kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah kesempatan untuk kita untuk ya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat sehat ini adalah dengan mempergunakan nikmat kesehatan ini dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani. Ada dua nikmat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak manusia tertipu dengan dua nikmat ini. Ya, apa kata Nabi? Nikmatus shihhah wal faragh. Yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya. Kenapa? Karena dua nikmat ini terkadang orang banyak tertipu. Ya, terkadang dia merasa saya masih sehat. Ya, saya masih kuat. Ya, nantilah kalau saya sudah mulai berumur baru rajin-rajin ke masjid, rajin-rajin hadir di kajian ilmu. Nantilah dan nantilah. Ya. Atau di nikmat waktu luang. Ya, terkadang ada orang Masya Allah, Allah berikan nikmat waktu luangnya luar biasa. Banyak waktu kosongnya, bisa dia pergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun terkadang nikmat waktu luang ini disia-siakan. Ya, padahal nikmat sehat dan nikmat waktu luang ini pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ilmu ini salah satu bentuk
ya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk belajar ilmu agama. Kemudian juga ya jemaah Masjid Al-Barkah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat juga yang patut untuk kita syukuri pada pagi hari ini tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat rasa aman. Ya, nikmat rasa aman. Terus terang ini nikmat yang sangat luar biasa yang terkadang tidak disyukuri oleh sebagian besar kaum muslimin. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita hidup di satu negara ya yang masih aman. Tentunya dengan segala permasalahan yang ada. Kita syukuri. Bayangkan, kita masih bebas untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kita masih bebas bisa hadir di kajian ilmu, bisa menyelenggarakan kajian. Ya. Ini nikmat aman yang sangat luar biasa yang tidak dirasakan oleh sebagian besar kaum muslim pada zaman saat ini. Berapa banyak saat ini kaum muslimin di belahan dunia sana, ya di berbagai negara konflik. Jangankan mereka untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah, terkadang mereka sholat di rumah pun masih dalam keadaan ketakutan, ya, di bawah intimidasi, ya, di mana mereka sulit untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita subhanallah kita hidup di satu negara yang Allah berikan nikmat rasa aman yang sangat luar biasa. Ini kita patut syukuri. Patut kita syukuri. Ya. Terkadang orang masih mengeluhkan, ya. Masih banyak di antara saudari-saudari kita misalkan, ya, yang mereka masih belum mau menggunakan hijab misalkan. Padahal di negara lain subhanallah orang harus berperang dengan dirinya, mengancam keamanan dirinya hanya untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masya Allah, Allah berikan sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Allah berikan nikmat rasa aman, ya, sehingga ini patut disyukuri. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, kalau seseorang pada pagi harinya merasakan 3 nikmat ini, maka sesungguhnya seakan-akan dia mendapatkan nikmat dunia, ya, seutuhnya. Apa kata Nabi SAW? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa di antara kalian yang pada pagi harinya, ya, dia masih merasa aman, ya, dia masih bisa sholat berjamaah, dia masih bisa bebas melaksanakan ketaatan kepada Allah, aman dia dalam hidupnya, tidak dalam tekanan, ya, mu'afan fi jasadih, kemudian badannya sehat, fisiknya dalam keadaan sehat, ya, wa indahu qutu yaumi, dan pada pagi harinya dia punya makanan yang bisa dia makan, ya, apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahumud dunya, maka seakan-akan dia mendapatkan kenikmatan dunia dan seisinya. Ya, jadi simpel sekali prinsip hidup seorang muslim. Kalau di pagi harinya dia punya 3 nikmat ini, nikmat rasa aman, kemudian sehat fisik dan jasadnya, kemudian punya makanan yang dia makan di pagi harinya, subhanallah, faka'annama hizat lahumud dunya, seakan-akan Allah berikan nikmat dunia yang sangat luar biasa. Karena memang 3 nikmat ini yang kita perlukan. Ya, mana lagi nikmat yang kita syukuri ketika Allah berikan nikmat rasa aman, kita bisa ibadah dengan tentram, dengan nyaman, ya. Jasad kita sehat, fisik kita kuat, kita bisa beribadah kepada Allah. Ya, pada pagi hari kita masih bisa makan, dikasih rezeki sama Allah, udah. Nikmat hidup kita. Ya, kunci hidup nikmatnya seorang muslim 3 ini. Nikmat aman, ya, jasadnya, fisiknya sehat, dia punya makanan, ya. Dan para ulama menjelaskan korelasi antara hati yang sehat dengan fisik yang sehat, ya. Artinya kalau kita semakin sering kita melakukan ketaatan kepada Allah, insya Allah fisik kita kuat, ya. Karena para ulama mengatakan di antara sebab lemahnya fisik seorang hamba adalah kathratul ma'siyah, banyaknya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang banyak maksiatnya, semakin lemah tubuhnya, ya. Maka dengan kita sering melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, berikan kita kesehatan untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Barkah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kajian kita yang sebelumnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang amalan-amalan ringan yang pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sudah kita jelaskan, ya, dari mulai amalan-amalan dari mulai bangun tidur sampai kemarin ke zikir, ya, setelah salat subuh kemudian kita berzikir, dan sudah dijelaskan kemarin
Di antara zikir yang dianjurkan adalah melakukan zikir pagi dan petang. Ya, kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar. Ya, di antara amalan-amalan yang ringan, yang pertama ya kita mulai bangun tidur, ya kita mencuci tangan kita, kemudian kita berwudu, kemudian kita jalan ke masjid, ya setelah jalan ke masjid kita salat qabliyah subuh, kemudian setelah itu kita melaksanakan sholat subuh, kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya merupakan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali. Mudah-mudahan waktunya cukup, kita akan selesaikan sampai kita tidur kembali gitu ya. Amalan yang mulai dari bangun tidur tadi sampai kita tidur lagi, amalan-amalan yang ringan namun pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzanillahu wa iyyakum. Kemarin kita sudah masuk kepada zikir ya. Kita kemarin juga sudah bahas beberapa zikir-zikir yang pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang belum kita bahas adalah ya tentang kapan waktu zikir pagi dan petang itu. Karena penting ya. Waktunya dari kapan sih gitu. Kita boleh berzikir dengan zikir pagi dan petang. Apakah mulainya dari setelah sholat subuh misalkan? Ya, sampai jam berapa kita zikir paginya, kemudian petangnya jam berapa, ini juga penting untuk kita sampaikan sehingga mudah-mudahan dengan kita mengetahui waktunya tersebut ya memudahkan kita mengingat agar kita terus bisa mendawamkan ya melaksanakan zikir pagi petang. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat ya tentang batasan waktu zikir pagi dan petang. Ya, untuk waktu paginya para ulama juga khilaf di antara mereka menjadi 3 pendapat. Ya, 3 pendapat disebutkan oleh para ulama tentang waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dimulai dari terbitnya fajar hingga matahari terbit. Ya, hingga matahari terbit. Artinya ketika berarti masuk waktu subuh, ketika fajar mulai muncul sampai kapan? Terbitnya matahari, ya. Terbitnya matahari. Artinya berarti di sini waktunya sangat pendek ya, waktu untuk zikir pagi petang. Ini pendapat dari yang pertama. Secara ringkas saya jelaskan. Kemudian yang kedua, ya di antara waktunya dimulai dari terbitnya fajar, sama dari mulai terbitnya fajar, cuman waktu berakhirnya yang berbeda. Ini pendapat yang kedua. Hingga waktu zawal. Apa itu waktu zawal? Yaitu waktu ketika matahari bergeser sedikit ke arah barat atau ketika menjelang waktu zuhur. Ya, ketika ada waktu zuhur itu ketika matahari itu berada di tengah-tengah, ketika kita berdiri maka bayangan kita tegak lurus dengan jasad kita. Ya, ini waktu apa? Zawal. Artinya berarti waktunya lebih lama nih. Ya, dengan mereka yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini. Ya. Jadi setelah fajar muncul sampai waktu zawal menjelang waktu zuhur. Ya. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah dari mulai terbitnya fajar sampai matahari tenggelam. Oh, ini lebih lama lagi. Ini lebih lama lagi, ya. Namun wallahu taala alam, pendapat yang saya rasa lebih kuat, ya. Pendapat yang lebih kuat adalah waktu zikir pagi itu dimulai dari terbitnya waktu fajar sampai zawal, sampai menjelang waktu zuhur. Artinya ini kesempatan buat kita, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, ya. Kalau Bapak mungkin pagi habis sholat subuh langsung kerja, ya baca di mobil, ya baca di kereta, baca, cari zikir-zikir yang mudah yang bisa kita hafal dari zikir pagi. Kemudian adapun untuk waktu petangnya, para ulama juga khilaf dalam hal ini, ya. Mereka berpendapat dengan 4 pendapat, ya. Kapan waktu petangnya? Pendapat yang pertama yaitu dimulai dari waktu zawal, berarti tadi waktu setelah zuhur, sampai matahari, ya. Sampai tenggelam di awal malam. Sampai matahari tenggelam di awal malam. Ini juga waktunya agak lama. Waktunya agak lama. Ya. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, dimulai dari setelah ba'da isya, setelah dimulai dengan ba'da asar. Ya, dimulai setelah ba'da asar sampai kapan? Sampai matahari tenggelam. Berarti sebelum maghrib. Ya, sebelum maghrib. Ini pendapat yang kedua. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, dimulai dari waktu zawal tadi, dari setelah zuhur sampai pertengahan malam. Ini waktu petangnya, ya. Kemudian pendapat yang keempat,
dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar waktu subuh. Ini lebih lama lagi. Ya, ini waktu petang. Silakan Bapak sekalian mau memilih pendapat yang mana. Tapi wallahu taala alam, kalau saya lebih condong kepada pendapat waktu petang ini dimulai dari tenggelamnya matahari, artinya menjelang waktu maghrib, ya, sampai terakhir waktu isya, ya, pertengahan malam. Ya, artinya ini Bapak Ibu sekalian mungkin kalau pulang dari kerja, ya, malam masih bisa melakukan untuk zikir petang. Artinya ini waktu-waktu yang dijelaskan oleh para ulama tentang waktu kapan kita melakukan zikir pagi petang. Maka sekali lagi saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan bapak-bapak sekalian, cari hal-hal yang mudah kita untuk dawamkan zikir kita, ya. Kalau yang baru cuma hafal istighfar perbanyak, ya. Mari kita sudah jelaskan bahwasanya Nabi mengatakan inilah astagfirullah fil yaumi aktsar min sab'ina marrah. Sesungguhnya aku berzikir, kata Nabi SAW, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari lebih daripada 70 kali. Ini siapa? Nabi SAW yang sudah dijamin masuk surga. Ya. Lalu bagaimana dengan kita yang banyak dengan dosa? Perbanyak yang bisa istighfar, perbanyak istighfar. Ya. Kemarin juga sudah dijelaskan, ya. Zikir yang mudah untuk kita lakukan apa? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya. Kemudian juga kata Nabi SAW, ini salah satu zikir yang subhanallah juga pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, di dalam kitab sahih mereka dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Biar barang siapa yang mengatakan tadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lebih aku cintai mimma tala'at alaihi syams, daripada terbitnya matahari. Artinya terbitnya matahari sesuatu yang besar. Matahari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang agung. Ketika seseorang senantiasa berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man qala, barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdi fi yaumi mi'ata marrah, ya, barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdi dalam seharinya 100 kali, apa pahalanya? Khuttat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahr. Allahu akbar. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdi dalam seharinya 100 kali, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya, dosa-dosa kecilnya, walau kanat mithla zabadil bahr. Ya, meskipun dosa yang dia lakukan sebanyak buih yang ada di lautan. Allahu akbar. Mudah sekali. Apa yang sulit kita ucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi juga mempertegas, ya, bahwa di antara zikir yang juga pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ada kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, siapa yang membaca zikir ini fil yaumi mi'ata marrah, dalam sehari 100 kali, kanat lahu adla asyri riqabin, ini setara kita membebaskan 10 budak. Subhanallah. Ya, begitu besar pahalanya. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan dituliskan baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'ah sayyi'ah, dan dihapuskan baginya 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan, dan baginya Allah akan lindungi dia dari gangguan syaitan. Yaumahu dzalik, ketika dia membaca zikir tersebut, hatta yumsi, sampai waktu petangnya. Walam ya'ti ahadun afdala mimma jaa bihi illa ahadun amila aktsar min dzalik. Kata Nabi SAW, dan tidak ada orang yang lebih utama daripada orang yang datang, ya, dengan berzikir dengan zikir yang tadi lebih daripada 100 kali. Artinya bebas berapa kali? Ya, lebih dari 100 pun silahkan. Ya, wa man qala subhanallah wa bihamdi, dan barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah 100 kali,
khuttat khotoyahu walau kanat misla zabadil bahr, yang tadi ya. Barang siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdi 100 kali dalam seharinya, Allah akan hapuskan kesalahannya, keburukannya, walaupun dosanya tersebut sebanyak buih yang ada di lautan. Maka subhanallah bapak-bapak sekalian, ini adalah keutamaan yang besar ya, yang bisa kita lakukan. Cari zikir-zikir yang mudah yang bisa kita lakukan. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, setelah kita tadi berzikir ya, banyak sekali kalau kita membahas tentang permasalahan zikir. Zikir ini tidak bisa kita bahas secara singkat, banyak sekali ya. Artinya carilah zikir-zikir yang mudah yang kita ucapkan di tengah kesibukan kita, namun pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berzikir pagi petang ya, kemudian amalan yang mudah untuk kita kerjakan juga namun pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kita duduk di masjid seperti ini sampai kapan? Waktu syuruk. Ya, waktu syuruk. Kemudian kita ngapain? Salat 2 rakaat. Ya, mudah atau tidak mudah sekali? Ustaz, saya nggak bisa, Ustaz sibuk karena saya kerja pagi, subuh langsung berangkat. Tidak apa-apa. Ya, minimal antum sekali dalam sepekan seperti ini. Duduk di masjid ba'da salat subuh, ya, ikut kajian sambil zikir, ya. Kemudian kita salat 2 rakaat ketika waktu syuruk. Apa pahalanya? Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, man shalla salatas subhi fi masjidi jama'atan. Ini syarat yang pertama. Barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, ya, sudah kita lakukan alhamdulillah. Yathbutu fihi hatta yusalliya subhatat duha. Kemudian dia tetap di masjid, diam di masjid sampai waktu duha, subhatat duha. Kana ka ajri hajin. Maka pahalanya tersebut seperti pahala dia melaksanakan ibadah haji, au mu'tamirin, atau seperti pahala umrah. Nabi mengatakan taman hajjatuhu wa umratuhu, ya, sempurna ibadah haji dan umrahnya. Allahu akbar. Mudah atau tidak? Mudah sekali Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian. Ya, kita sholat di masjid berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai waktu syuruk, kemudian kita sholat 2 rakaat. Pahalanya Nabi yang mengatakan ka ajri hajin, pahalanya seperti pahala haji. Ya, bayangkan kalau antum sekarang nabung untuk haji, ya, antum daftar haji berapa tahun biasanya? Paling cepat biasanya 7 tahun, 8 tahun. Itu pun subhanallah ngantrinya lama sekali. Ya. Belum lagi subhanallah Bapak Ibu sekalian, ada orang yang mungkin mampu secara finansial, tapi Allah enggak ketuk hatinya untuk bisa berangkat haji. Ada orang subhanallah mampu, berapa biaya haji? Paling 25 juta, 30 juta, mampu dia untuk bayar. Tapi tidak semua Allah berikan taufik untuk bisa berangkat ibadah haji. Saya masih teringat sekali Bapak-bapak sekalian, ketika kita melaksanakan ibadah haji, waktu itu ada seorang bapak yang sudah sangat tua sekali. Ya, saya ingat sekali. Ya, saya antar menuju kamarnya karena waktu itu dia sudah sangat tua sekali, sudah sangat terlentas sekali. Kita dorong pakai kursi roda. Nyampe di kamar, nangis dia. Ya, pulangin saya ke Indonesia katanya. Pulangin saya ke kampung saya. Ngapain saya dibawa ke sini kata dia. Ya, sambil teriak-teriak, nangis-nangis. Sudah tua sekali. Kemudian saya tanya ke pembimbingnya, Pak, Bapak ini? Dia bilang, Bapak ini sedih katanya. Kenapa, Pak? Subhanallah, dia itu daftar haji bareng sama istrinya. Sama-sama diberikan oleh Allah kemudahan untuk berangkat. Ya. Sudah nyampe Bandara Soekarno-Hatta si istrinya ini, bareng sama dia. Subhanallah, istrinya minta pulang lagi. Minta pulang lagi ke kampungnya. Sambil nangis, pokoknya pulangkan saya, pulangkan saya, pulangkan saya. Artinya Bapak Ibu sekalian, tinggal hanya 1 jengkal lagi, bahasa kasarnya dia tinggal naik pesawat nyampe ke Mekah. Allah berikan dia kesempatan untuk ibadah haji. Tapi ketika Allah tidak panggil dia, tidak Allah berikan taufik dia untuk bisa melaksanakan ibadah haji, tidak jadi. Akhirnya yang bisa berangkat cuma siapa? Suaminya, istrinya dipulangkan lagi. Ya, artinya berapa banyak orang yang mungkin sudah tinggal 1 jengkal lagi untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi ketika Allah tidak berikan taufik, ketika Allah tidak izinkan hamba tersebut untuk melaksanakan ibadah, ya, ke Baitullah, tidak semua Allah berikan kemudahan. Maka tatkala mungkin kita kesulitan,
Ya, mungkin kita finansial punya, tapi tadi antriannya panjang dan lain sebagainya, maka ada. Ini di antara bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ini bentuk kasih sayang Allah. Allah sediakan amalan-amalan yang mudah tapi pahalanya besar gitu. Ya. Tapi apakah saya tanya, apakah setiap orang ketika mendengar hadis ini ya mudah dia untuk melaksanakan? Tidak, karena sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, semuanya tergantung taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sudah mendengar hadis ini, ya besoknya udahlah, ya tidak mau dia datang ke masjid, malas dia datang ke masjid. Padahal subhanallah Allah berikan pahala yang begitu besar. Ya, kita berdiam diri di masjid sampai waktu syuruk salat 2 rakaat. Ya, bahkan di dalam hadis yang lain, ya Nabi juga menjelaskan secara jelas, ya man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, ini syarat yang pertama. Thumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullaha, berzikir kepada Allah. Ya, artinya kita duduk juga bukan hanya sekedar duduk, zikir kepada Allah, baca Al-Qur'an, ya dengarkan kajian, hatta tatlu asyams, sampai matahari mulai muncul, artinya waktu syuruk. Thumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, kana ka ajri hajjatin wa umrah, maka pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tamatan. 3 kali Nabi mengatakan sempurna, sempurna dan sempurna pahalanya. Allahu akbar. Ya, mudah sekali Bapak-bapak sekalian. Amalan yang sangat mudah sekali untuk kita lakukan. Ya, padahal pahala umrah sangat besar. Apa kata Nabi? Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Satu umrah dengan umrah yang lain dapat menghapuskan dosa seseorang. Ya, wal hajjul mabrur, kata Nabi, dan balasan bagi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa lahul jazaa'u illal jannah. Tidak ada balasan yang lebih pantas Allah berikan kepada orang yang mendapatkan predikat haji yang mabrur melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua saat ini suatu saat diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berangkat ibadah haji ke Baitullah. Paling minimal Allah berikan kemudahan kita untuk umrah. Ya. Siapa yang menyangka di antara kita Allah berikan kemudahan? Ada banyak jalan ketika Allah inginkan kita kebaikan. Ya. Kalau memang mungkin Allah takdirkan kita sulit untuk berangkat karena ya hal dan 2 hal yang lainnya, maka tadi amalkan amalan-amalan yang ringan ini, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang besar juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya bijaksananya agama Islam. Artinya mungkin ada orang-orang miskin, ya, saya orang miskin, saya nggak bisa untuk secara finansial bayar untuk berangkat umroh, ya. Berarti yang dapat surga orang-orang kaya doang dong. Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak mampu dengan amalan ini. Ini menunjukkan bagaimana Islam itu agama yang sangat bijaksana. Ya, artinya ketika ada orang, oh tuh, karena masya Allah subhanallah ibu bapak-bapak sekalian, zaman sekarang begitu banyak sekali syubhat. Ya, lihat tuh, yang bisa berangkat haji umrah itu hanya orang-orang kaya. Berarti mereka yang cuma dapat surga. Lihat, ini dalilnya jelas. Ya, artinya orang-orang yang mungkin secara finansial tidak bisa, secara fisik ada orang yang mungkin hartanya banyak tapi fisiknya lemah, tidak bisa berangkat. Ya, ada ibadah-ibadah yang bisa dia lakukan. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak-bapak sekalian, di antara amalan yang juga besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, setelah kita duduk di masjid, salat 2 rakaat, ya. Kemudian salat duha. Ya, walaupun para ulama mengatakan salat isyraq tadi, salat syuruk tadi, ya, itu namanya salat duha di awal waktu. Salat duha di awal waktu, ya. Namun apabila kita mungkin tadi nggak sempat, ya, misal karena saya kerja subuh gitu kan, nggak sempat duduk di masjid sampai waktu syuruk, ya sudah, nyampe kantor mungkin jam 8, jam 9 bisa kita sholat duha, ya, bisa kita sholat duha. Dan para ulama menjelaskan banyak sekali faidah keutamaan bagi mereka yang senantiasa melaksanakan sholat duha, ya. Dan di antara keutamaan orang yang senantiasa melaksanakan sholat duha, bahwasanya itu adalah ciri orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang senantiasa melaksanakan sholat duha merupakan salah satu tanda orang yang senantiasa, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhafizu ala salatid duha illa awwab. Tidaklah, ya, seseorang yang menjaga untuk melaksanakan terus-menerus salat duha melainkan dia adalah orang yang awwab, yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hiya salatul awwabin, yaitu salatnya orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ini keutamaan yang pertama bagi mereka yang senantiasa melaksanakan sholat duha. Ya, bahkan Nabi SAW mewasiatkan langsung, ya, mewasiatkan langsung kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu dengan sebuah wasiat yang disampaikan langsung oleh Abu Darda. Dia mengatakan, "Ausini habibi bi thalath." Ya, sesungguhnya kekasihku Rasulullah SAW mewasiatkanku dengan 3 hal. Ya, yang pertama, beliau mengatakan, "Lan adahunna ma'ishtu." Aku tidak pernah meninggalkan 3 amalan tadi ketika Nabi mewasiatkan kepadaku tentang 3 amalan tadi. Artinya setelah mendengar wasiat dari Nabi tadi, gak pernah saya tinggalkan dalam hidup saya. Ya, apa? Bisiyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Yang pertama adalah senantiasa berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Yaitu puasa apa? Ayyamul bid. Ya, ayyamul bid, puasa di pertengahan bulan. Wa salatid duha, salat duha. Ya, aku tidak pernah tinggalkan, kata Abu Darda setelah Nabi mewasiatkan kepadaku. Wa alla anama hatta utira. Dan aku tidaklah tidur kecuali sebelum tidur aku sholat witir terlebih dahulu. Ini juga penting masyarakat muslimin, bapak-bapak sekalian. Ya, kalau seandainya bapak merasa nih kayaknya capek nih saya malam ini nih, gak mungkin, kayak susah untuk bangun malam untuk sholat tahajud, untuk qiyamul lail, cukup witir saja 1 rakaat, cukup witir 3 rakaat. Ya, sebelum tidur witir dulu, baru tidur. Ya, kalau seandainya Ustaz pas malam ternyata Allah takdirkan saya bangun Ustaz, ya, tadi saya udah witir. Gimana Ustaz? Sholat lagi, nggak apa-apa. Sholat qiyamul lail, ya, misalkan 8 rakaat tanpa ditutup dengan witir, karena kita sudah witir di awal. Kata Nabi, la witrani fil laila, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Artinya witir dulu, misalkan ini kita 1 rakaat atau 3 rakaat pada sebelum kita tidur. Pas malam jam 1, jam 2 bangun. Saya mau sholat tahajud lah, sholat tahajud. Ya, sholat 2 rakaat, 3, 4 rakaat, 8 rakaat, silahkan. Tapi tidak ditutup dengan witir, karena witirnya sudah di awal. Paham? Seperti itu. Ya. Kemudian juga bukan hanya Abu Darda yang diberikan wasiat ini. Ya, begitu juga sahabat Nabi SAW Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Ausini khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath." Kekasihku sallallahu alaihi wasallam mewasiatkanku kepada 3 hal. Siyamu thalathata ayyamin min kulli syahr. Tadi puasa 3 hari di setiap bulannya, wa rak'atai duha, 2 rakaat salat duha, wa an utira qabla an arqud, dan aku witir sebelum aku tidur. Ya, ini juga bisa kita lakukan. Dan sepakat para ulama madhab yang 4, ya, bahwasanya salat sunnah hukumnya, salat duha hukumnya sunnah, ya. Kemudian kapan waktunya? Ini mungkin banyak yang bertanya, Ustaz, kapan waktu duha yang terbaik? Ya, waktu duha dilaksanakan ketika matahari mulai meninggi, ya, setinggi tombak tadi, ketika waktu syuruk. Biasanya 15 menit setelah waktu syuruk. Ya, ketika matahari mulai muncul, biasanya kalau ada papan waktu itu muncul titit bunyi itu, biasanya waktu syuruk. Ya, kalau bisa dijeda, tambahkan 10 menit sampai 15 menit. Ya. Kemudian kita sholat syuruk atau sholat duha. Ya, sebagaimana para ulama mengatakan waktu duha itu sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Ya, setelah matahari terbit. Itu waktunya, yaitu waktunya. Kemudian waktu yang paling utama adalah ketika matahari udah mulai meninggi dan sinar matahari sudah mulai terik sedikit. Makanya disebutkan dalam hadis lain, ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Ya, sekitar jam berapa? Jam 9, jam 8, setengah 9, itu waktu-waktu matahari mulai agak terik gitu. Ya, silakan Bapak untuk melaksanakan sholat duha. Ya. Lalu ada yang nanya, Ustaz, berapa jumlah rakaatnya? Ya, minimal dalam sholat duha adalah berapa rakaat? 2 rakaat. Ya. Kemudian paling banyak berapa? Khilaf di antara para ulama. Ya. Di antara mereka berpendapat bahwasanya maksimal ada 8 rakaat. Ya. 8 rakaat sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amal fathi shalla 8 rakaatin subhatat duha. Sebagaimana dijelaskan oleh Ummu Hani bahwasanya Nabi sallallahu pada ketika waktu penaklukan kota Makkah, Nabi salat 8 rakaat salat duha. Ini pendapat yang pertama.
Ya. Kemudian pendapat yang kedua, ya, tidak ada batasannya. Artinya mau 8 rakaat, mau 10 rakaat, 12 rakaat, 14 rakaat silahkan. Ya. Ini juga ada dalilnya sesuai dengan yang dikabarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'a. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 4 rakaat wa yazidu ma syaa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan sekehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang kedua, mengatakan tidak ada batasannya. Ya. Tentunya tata caranya seperti salat biasa 2 rakaat, ya. Karena kata Nabi SAW, salatul laili wan nahari mathna mathna, dilakukan 2 rakaat 2 rakaat. Artinya kalaupun 8, 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat, begitu ya. Ini tentang fikih daripada salat duhanya. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, di antara juga amalan yang begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah kita salat duha, ya, berarti masuk waktu pagi, kemudian setelah itu waktu zuhur. Ya, kita langsung masuk sholat waktu zuhur, ya. Maka di antara sunnah dan pahala yang begitu besar yaitu kita sholat sunnah rawatib qabla zuhur. Ya, sholat sunnah rawatib qabla zuhur, sebelum sholat zuhur. Ya, boleh 2 rakaat, boleh berapa? 4 rakaat. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. 2 rakaat kita lakukan dengan 1 salam. Ya, kalau mau 4 rakaat berarti salam dulu, assalamualaikum, assalamualaikum, tambah lagi 2 rakaat, jadi 4 rakaat. Apa keutamaannya? Ini juga subhanallah begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Man hafadha ala 4 rakaatin qabla dhuhri wa 4 ba'daha haruma 'alan nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, haruma 'alan nar. Allah akan haramkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Ya, ini subhanallah bapak sekalian. Kalau kita minimal ada beberapa amalan yang disebutkan tadi kita dawamkan saja, pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah kita sholat qabliyah zuhur, tentunya kita sholat zuhur, ya. Kemudian setelahnya kita sholat ba'diyah zuhur, dan secara umum kita melaksanakan sholat sunnah rawatib. Ya, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang kita lakukan setelah kita melaksanakan sholat yang wajib. Ya, pahalanya juga begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man shalla 12 rak'atan fi yaumin wa lailatin, barang siapa yang senantiasa sholat 12 rakaat dalam seharinya. 12 rakaat ini sholat sunnah rawatib pada waktu siang dan malamnya, buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Allah akan bangunkan bagi hamba tersebut rumah di surga. Subhanallah. Ya, terkadang kita pengen punya rumah sendiri aja harus nabung berpuluhan tahun atau harus nyicil. Ya. Perjuangan yang luar biasa. Padahal enggak lama kita tinggalin itu rumah. Ya. 50 tahun, 60 tahun. Allah cabut nyawa kita, sudah. Ya, kita nggak nempatin lagi. Kenapa kita justru tidak menabung investasi besar? Ya, rumah yang megah nanti di akhirat. Dengan cara apa? Dengan menjaga 12 rakaat salat sunnah rawatib. Bayangkan, Nabi mengatakan buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Allah akan bangunkan nanti rumah di surga. Subhanallah. Ya, hanya 12 rakaat kita jaga. Ya, setelah salat wajib kita lakukan salat sunnah rawatib. Ya. Banyak sekali ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum keutamaan-keutamaan tentang daripada salat sunnah rawatib, ya. Dan 12 rakaat itu, ya, apa saja? 4 rakaat sebelum zuhur, ya. 2 rakaat sesudahnya. Ini dan 12 rakaat, ya. Artinya kalau kita tadi mau mendapatkan keutamaan yang pertama boleh 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelahnya, ya. Artinya tidak kontradiksi dua hadis ini, ya. Atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. Berapa? 6. Ya. Kemudian 2 rakaat sesudah maghrib. Jadi berapa? 2 rakaat sesudahnya. Ya. 2 rakaat sesudah isya. Ya. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi berapa? 12.
Ya, 12 rakaat. Di dalam hadis yang lain, barang siapa yang menjaga 10 rakaat. Ya, berarti kalau 10 rakaat, salat duhur sebelum duhurnya berapa rakaat? 2 rakaat. Ya, artinya tidak ada kontradiksi di dua hadis ini. Boleh kita menjaga 10 rakaat, artinya berarti sebelum duhurnya berapa rakaat? 2 rakaat, atau 12 rakaat sebelum duhurnya berarti 4 rakaat. Ya, silahkan jaga sholat sunnah rawatib ini sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian ini permasalahan yang penting juga yang perlu saya sampaikan. Ketika kita akan sholat sunnah rawatib, misalkan sholat sunnah qobliyah subuh, ya, ini sering banyak ditanyakan oleh para jamaah. Ustaz, saya datang ke masjid, ya, baru saya sholat sunnah 1 rakaat, muadzinnya sudah qomat. Gimana nih Ustaz? Saya lanjutin sholat saya, apa saya sholat dulu lanjut? Nah, gitu ya. Baik. Nabi SAW sudah pernah menyampaikan tentang hal ini. Kata Nabi SAW, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Kalau sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada sholat lagi kecuali sholat yang wajib. Artinya apa? Ketika kita sholat qobliyah subuh misalkan, ya, baru 1 rakaat, muadzinnya qomat, maka boleh kita batalkan. Boleh kita batalkan. Ini satu. Kedua, Ustaz saya sudah 2 rakaat Ustaz. Ya, kita sudah 1 rakaat selesai, masuk 2 rakaat, muadzinnya qomat. Maka para ulama lihat, sesuaikan. Ya, kalau seandainya bisa selesai menyelesaikan 2 rakaat tersebut, selesaikan dulu, baru ikut jamaah. Artinya utamakan mengikuti, ya, 1 rakaat pertama dengan imam. Atau misalkan Ustaz saya sudah 2 rakaat nih, udah tinggal tahiyat, ya sudah lanjutkan, jangan dibatalkan. Ya, para ulama mengatakan batalkan ketika kita baru rakaat pertama. Karena kalau Bapak baru rakaat pertama, ya, sudah qomat, imam masuk sholat, otomatis pasti akan ketinggalan 1 rakaat. Ya, maka lihat, kalau misalkan sudah masuk rakaat kedua, lanjutkan atau diperkirakan. Dan juga ketika kita sudah masuk rakaat kedua, sudah tahu kita iqamah, jangan perpanjang bacaannya. Ya, udah masuk rakaat kedua, aduh, baca dulu surat An-Naba. Ya habis sholat subuh selesai, antum baru masih sholat 2 rakaat. Ya, ya baca perpendek, baca surat misalkan Al-Kautsar, baca Al-Ikhlas, yang pendek-pendek, selesaikan. Ya, selesaikan kan. Ya. Karena ini juga pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ya. Lalu kalau seandainya kemarin, pertanyaan kemarin juga, ya, kalau Ustaz saya sudah masuk ke masjid, ternyata sudah dikumandangkan iqamah, gitu kan? Saya belum sholat sunnah qobliyah subuh. Bolehkah saya melaksanakan setelah sholat? Boleh. Ini terjadi pada zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat ikut sholat subuh. Setelah sholat subuh dia sholat 2 rakaat. Kemudian ditegur sama Nabi, apa yang kau lakukan? Ya, apakah kamu sholat subuh 4 rakaat? Kata Nabi. Kata dia, Rasulullah, saya tadi datang belum sholat sunnah qobliyah subuh, maka saya melaksanakan 2 rakaat qobliyah subuh setelah sholat subuh. Kata Nabi, ya, Nabi mendiamkan. Artinya takrirun Nabi, ya, dalam ilmu hadis takrirnya Nabi itu sebagai dalil, ya, dan ini tidak melarang, artinya itu boleh. Maka boleh lakukan ketika antum terlambat sudah datang qomat, maka boleh lakukan qobliyah subuh setelah sholat. Sebetulnya banyak sekali permasalahan fikih ini terkait dengan sholat qobliyah. Bagaimana rawatib qobliyah Jumat, ada atau tidak, ya. Artinya ketika sholat Jumat ada nggak qobliyah duhurnya? Ya, para ulama menjelaskan tidak ada sholat sunnah rawatib sebelum Jumat. Tidak ada, berdasarkan pendapat yang paling kuat di antara 2 pendapat para ulama. Akan tetapi disyariatkan bagi kaum muslimin ketika dia masuk masjid untuk mengerjakan sholat sunnah yang lain, sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, artinya ketika Jumat tidak ada sholat namanya rawatib qobliyah Jumat. Sama ketika mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha di tanah lapang, nggak ada sholat sunnah, ya, masuk tanah lapang, tidak ada. Ya, paham sampai di sini? Dan banyak sekali sebetulnya permasalahan ini, ya, tentang sholat sunnah rawatib yang tidak bisa kita bahas satu persatu karena ini masuk kepada ranah fikihnya. Ya. Kemudian setelah kita sholat rawatib, setelah sholat duhur, ya, yang diantara hal yang penting juga dan pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat asar. Ya, ini banyak diantara kaum muslimin melalaikan dan menyepelekan keutamaan sholat asar. Padahal sholat asar merupakan sholat yang begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon izin minum dulu. Bismillah.
Begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Allah nyatakan langsung di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat al-wusta. Para ulama mengatakan yang dimaksud salatul wusta di sini adalah salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, ya, dan berdirilah untuk salat berdirilah salat dengan cara khusyuk, ya. Kemudian, ya, di dalam hadis yang lain Nabi SAW ketika terjadi perang Ahzab, Nabi mengatakan syaghaluna 'anis salatil wusta salatil asr. Sesungguhnya mereka kaum kufar Quraisy telah menyibukkan kita dari salat asar, itu karena waktu peperangan, ya, tersibukkan Nabi SAW daripada salat asar, ya. Lalu apa balasan bagi mereka yang senantiasa menjaga salat asar? Ya, Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang melaksanakan salat asar. Kata Nabi SAW, inna hadhihi salata uridat ala man kana qablakum fadayya'uha. Ya, sesungguhnya salat ini, salat asar, pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, kata Nabi. Namun fadayya'uha, mereka menyia-nyiakan salat asar tersebut. Faman hafadha 'alaiha kana lahu ajruhu marratain. Barang siapa yang menjaga salat ini, kata Nabi, maka baginya pahala 2 kali lipat. Ya. Wala salata ba'daha hatta yatlu asy-syahid, dan tidak ada salat setelahnya sampai terbitnya, ya, syahid di sini ternyata terbitnya bintang. Artinya ma'asyiral muslimin, ya, tidaklah orang yang menjaga salat asar ini melainkan Allah berikan pahala marrataini, 2 kali lipat. Ya, dan Nabi SAW mengatakan, lan yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan tersentuh api neraka jasad seseorang yang senantiasa mengerjakan salat sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, dan sebelum terbenamnya matahari, yaitu salat asar. Ya, ini amalan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ya, setelah kita melaksanakan salat asar, ya, tentunya banyak sekali amalan-amalan ringan yang lain yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lakukan, ya, karena waktunya juga sudah mepet. Ya, saya akan bacakan secara singkat saja, ya, amalan-amalan yang bisa kita lakukan, ya, selain daripada waktu tersebut, ya, yang juga tidak kalah pentingnya adalah mendoakan kebaikan bagi orang lain, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terkadang kita hanya fokus mendoakan diri kita sendiri. Kita hanya fokus mendoakan untuk kebaikan diri kita sendiri, tapi kita lupa mendoakan kebaikan untuk orang lain. Ya, paling tidak doakan kebaikan untuk orang-orang terdekat dari kita. Ibu kita, anak kita, istri kita. Terkadang kita doain buat kita aja gitu. Lupa kita sama istri kita, lupa sama anak kita. Ya, padahal ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, mendoakan kebaikan kepada orang lain tanpa diketahui oleh orang lain, ini pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang kita fokus kepada diri kita sendiri. Padahal kata Nabi SAW, ma min 'abdin muslimin. Ya, tidaklah seorang muslim yad'u li akhihi, dia berdoa untuk saudara muslimnya bi dhahril ghaibi, tanpa sepengetahuan saudara muslimnya. Illa qalal malaku, kecuali nanti para malaikat mengatakan amin walaka bimithlin. Ya, akan diaminkan oleh malaikat dan malaikat mendoakan, dan begitu juga untukmu. Artinya begini, kalau Bapak punya tetangga misalnya, ya Allah, tolong, ya, berikan nikmat kesehatan kepada tetanggaku. Ya, Bapak kenal misalkan Pak siapa di sini namanya. Ya Allah, tolong doakan kebaikan untuk Pak Ahmad misalkan. Maka malaikat akan mengatakan amin. Walaka mithlu dzalik, dan engkau pun mudah-mudahan mendapatkan seperti itu. Artinya kita doakan kebaikan untuk saudara kita, malaikat mendoakan lagi untuk kita. Bayangkan yang mendoakan kita siapa? Malaikat. Ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang suci. Artinya tidak ada ruginya kita mendoakan saudara muslim kita, atau kita doakan anak istri kita. Ya Allah, berikan kesehatan kepada anak istri kami. Ya Allah, para malaikat mengatakan walaka mithlu dzalik. Engkau pun mudah-mudahan Allah berikan nikmat kesehatan. Ya. Subhanallah. Ini pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, di antara keutamaan yang lain, ya, menjenguk orang sakit. Ini penting. Ya, lihat Islam. Bagaimana Islam itu agama yang memperhatikan sosial di antara masyarakat.
Tidak memperdulikan individu-individu, tapi mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa hidup bersosial antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya, antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Ya, bahkan pahalanya bukan hanya kembali kepada diri orang tersebut, juga kembali kepada kita. Ya, Nabi SAW bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu akhahul muslim." Apabila seorang muslim menjenguk saudara muslim yang lainnya, ya, pada waktu petangnya, fi khirafatil jannati hatta yajlis. Apabila seorang muslim menjenguk saudara muslim yang lainnya yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sedang memetik buah-buah yang ada di surga sampai dia duduk. Fa idza jalasa, apabila dia duduk, ghamarathu rahmah, maka akan diturunkan rahmat kepada hamba tersebut. Fa in kana ghudwatan, apabila dia menjenguknya pada pagi harinya, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai waktu petangnya. Allahu Akbar. Ya, kita datang jenguk saudara kita, didoakan oleh 70.000 malaikat. Wa in kana masaan, apabila dia jenguknya waktu petangnya, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih, maka para malaikat akan mendoakan kebaikan kepada hamba tersebut sampai pada waktu pagi harinya. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ya, di antara juga yang sangat penting adalah jangan lupakan untuk mendoakan kedua orang tua kita. Ya. Jangan lupakan mendoakan orang tua kita, apalagi kalau orang tua kita sudah meninggal dunia. Ini penting sekali ma'asyiral muslimin. Ya, terkadang kita lupa sama orang tua kita. Padahal kata Nabi SAW, kelak nanti di akhirat, innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata shalih fil jannah. Nanti suatu hari akan ada satu keadaan di mana Allah angkat derajat kita, atau Allah angkat derajat orang tua kita. Kemudian dia kaget. Ya, karena kita tahu surga itu bertingkat-tingkat. Ya, ketika Allah angkat derajatnya, Allah pindahkan ke derajat yang lebih tinggi, tingkatan yang lebih tinggi daripada surga, ya, hamba tersebut mengatakan, "Ya Rabbi, anna li hadi." Wahai Rabbku, apa yang menjadikan aku dinaikkan derajatku? Apa amalanku? Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bistighfari waladika lak. Ini semua disebabkan karena doa dan ampunan yang dipanjatkan oleh anak-anakmu. Allahu Akbar. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan nanti pada hari kiamat tiba-tiba derajat kita diangkat, ya, dinaikkan ke tingkatan surga yang lebih tinggi? Kenapa? Karena doa-doa yang dipanjatkan oleh anak kita. Maka sebelum itu terjadi kepada kita, kita terlebih dahulu doakan orang tua kita. Ya, apalagi orang tua kita sudah meninggal dunia. Doakan mereka. Doakan orang tua kita. Kita berharap mudah-mudahan orang tua kita yang selama ini berkorban untuk kita, Allah berikan pahala yang begitu besar. Kalau mungkin kita di dunia kita tidak sempat bahagiakan mereka. Kalau kita di dunia kita jarang tengok mereka. Kalau kita di dunia kita jarang berbakti kepada mereka, maka ketika mereka sudah meninggal dunia, doakan doa ini, ya, kepada orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan, ya, kemudahan kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah, ya, setelah kita waktu asar tadi, maghrib, kemudian kita sholat isya secara berjamaah. Ya, sholat isya secara berjamaah, kemudian kita tutup nanti dengan sholat witir yang pahalanya tadi sudah disebutkan di awal. Kata Nabi SAW, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, seakan-akan dia sholat setengah hari. Wa man shalla subha fi jama'atin, kemudian barang siapa yang sholat subuhnya secara berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, maka seakan-akan dia sholat satu malam penuh. Ya, artinya kita sholat isya berjamaah, sholat subuhnya berjamaah, insyaallah taala Allah akan berikan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang paling terakhir yang saya ingatkan, jangan sampai lupa, ya, di dalam kehidupan kita minimal kita tidak kalaupun tidak bisa terus menerus sesekali kita tidak meninggalkan yang namanya salat qiyamul lail, ya, salat qiyamul lail. Karena kata Nabi SAW, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia di waktu sepertiga malam. Ya, kemudian Allah akan melihat, mencari hamba-hambanya yang saat itu pada malam itu
melakukan sholat malam. Lalu Allah mengatakan, man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang malam itu berdoa kepada aku, aku akan pasti kabulkan. Wa man yastaghfiruni wa man yas'aluni fa'u'tiyah. Barang siapa meminta kepadaku, aku akan berikan, aku akan kasih. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Barang siapa yang pada malam itu dia meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Maka ma'asyiral muslimin, ini adalah waktu yang mustajab, waktu yang penting untuk kita lakukan agar kita mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bapak-bapak dan bapak-bapak sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah yang semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya masih banyak sekali, ini baru amalan-amalan yang berupa amalan keseharian dari pagi sampai malam lagi. Adapun amalan-amalan ibadah-ibadah yang lainnya begitu banyak, yang artinya ma'asyiral muslimin, ini adalah salah satu hikmah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, di umur kita yang pendek seperti ini, Allah sediakan amalan-amalan yang mudah namun pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya sendiri yang menyampaikan dan untuk kita semua. Kalau ada yang baik maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ilmu ya yang bermanfaat semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan apa yang saya sampaikan insyaallah tidak lepas dari apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada kekeliruan, apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa-dosa kita semua. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Masya Allah, ada 2 pertanyaan. Tafadhal. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Insyaallah. Waalaikumsalam. Betul. Jazakallahu khairan. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ustaz, apakah ada dalilnya tentang puasa Senin Kamis? Nah, ada dalilnya. Ya, di antara dalilnya yang menunjukkan bahwasannya keutamaan puasa di hari Senin dan Kamis, bahwasannya pada hari Senin dan Kamislah amalan seorang hamba akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, ya, maka aku mencintai dan aku sangat menyukai ketika amalan aku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Ya, artinya ada dalilnya Nabi SAW tentang puasa Senin dan Kamis. Ya, di antaranya dalilnya tadi bahwasanya setiap amalan seorang hamba akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari Senin dan Kamis. Dan kata Nabi SAW, dan aku sangat menginginkan, sangat berharap ya, ketika amalanku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Ya, dan itu dalil yang sahih. Artinya dalil tentang puasa dari Senin Kamis itu ya ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan mengenai zikir pagi dan petang. Nah, ya, zikir pagi petang berarti seolah seperti rutinitas pagi dan petang. Bolehkah kalau misalnya kita lalai atau lupa itu difoto? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, tadi dijelaskan bahwa Nabi istighfar 70 kali, subhanallah 100 kali, bahkan ada ulama memberikan kita zikir surat doa dengan perhitungan sekian kali, ada ganjil dan sebagainya. Apakah itu ada dasarnya hitungan? Nah, baik, terima kasih pertanyaan yang juga sangat bagus ya. Yang pertama tadi tentang zikir pagi petang ya. Apakah ketika kita tadi, Ustaz saya lupa nih zikir pagi petang kemarin, apakah bisa diqadha gitu ya? Yang pertama harus kita pahami dulu bahwasanya hukum zikir pagi petang ini adalah sunnah. Artinya hukum sunnah itu disebutkan para ulama ya, apabila dikerjakan maka dia akan mendapatkan pahala, apabila dia ditinggalkan maka tidak mendapatkan dosa. Artinya hukumnya sunnah ya. Ketika kita tinggalkan pun maka tidak berdosa bagi kita. Artinya tidak perlu untuk kita qadha gitu. Ketika kita tinggalkan ya berarti kita nggak dapat keutamaannya, tidak mendapatkan pahala yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua tentang pertanyaan tadi, Ustaz, bahwasanya Nabi SAW mengatakan inilah astagfirullah fil yaum aktsar min 70 marrah. Aku dalam sehari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Kemudian tadi ada subhanallah walhamdulillah, ada 100 kali dan lain sebagainya. Apakah ada dasarnya? Naam. Ya. Yang pertama, kita dianjurkan untuk berzikir sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Ini satu.
Artinya kita tidak boleh membuat zikir-zikir sendiri yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena zikir bagian daripada ibadah. Ketika itu ibadah, maka harus sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi. Ya, itu satu. Kalau tadi Nabi beristighfar 70 kali, jelas dalilnya. Artinya Nabi pernah melakukan, maka kita lakukan. Nabi mengatakan tadi, bang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, maka mendapatkan ini dan itu. Itu ada dalilnya, maka boleh kita lakukan. Tapi ada hal-hal yang tidak pernah Nabi lakukan. Misalkan ada orang mengatakan kalau kamu pengen ini, ya zikir, misalkan dengan zikir tertentu 1000 kali. Ya. Padahal tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Ini maka tidak boleh kita lakukan. Ya, yang boleh kita lakukan yang memang ada tuntunannya dari Nabi. Ya, dari hadis yang sahih. Ya, yang Nabi lakukan. Ketika Nabi tidak lakukan, yang jangan lakukan. Ya, ini simpelnya agama kita. Artinya Islam ini agama yang sempurna. Ya, tidak boleh kita tambah-tambah dan tidak boleh kita kurang. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, katakan dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sempurna Islam ini. Wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridhoi Islam bagi agama kalian. Artinya tidak ada satupun perkara dalam agama ini kecuali semuanya sudah dibahas dengan lengkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Nabi kerjakan kita kerjakan. Apa yang Nabi tidak kerjakan, termasuk zikir. Kalau zikirnya Nabi mengatakan ada zikir, barang siapa yang membaca zikir sekian kali sekali kerjakan. Tapi ada zikir-zikir yang memang misalkan barang siapa yang ingin misalkan hartanya lipat ganda, ya baca surat An-Nas 1000 kali. Padahal Nabi nggak pernah lakukan, jangan lakukan. Ya, jangan kita lakukan. Artinya apa standarnya? Standarnya apakah Nabi mengatakan atau tidak? Apakah Nabi lakukan atau tidak? Kalau Nabi katakan dalam jumlah bilangan, ya maka lakukan. Contoh tadi misalkan barang siapa yang beristighfar 3 kali, ya setelah sholat misalkan, itu ada hitungannya. Ya kita boleh beristighfar 3 kali atau 33 kali, itu memang ada dalilnya. Gitu. Adapun yang tidak ada dalilnya maka tidak kita lakukan. Ya, insyaallah jelas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat. Ya. Oh, ada satu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus juga, Masya Allah. Terlupa sebenarnya sudah mau dibahas tadi. Ini juga penting, ya. Bahwasanya sholat sunnah rawatib itu justru afdolnya kita lakukan di rumah. Ya, sholat sunnah rawatib afdolnya kita lakukan di mana? Di rumah, karena kita harus memberikan bagian sholat kita di rumah. Ini juga banyak sekali para ulama menjelaskan hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah mengajarkan pendidikan bagi anak-anak kita. Karena kita tahu laki-laki, ya, kita sholat berjamaah di masjid. Terkadang mungkin anak masih kecil kita nggak bawa, kalaupun kita bawa mengganggu gitu kan. Ketika kita sholat sunnah rawatib di rumah, baik itu qobliyah atau ba'diyah, ini mengajarkan pendidikan kepada anak. Oh, lihat abiknya sholat, oh gitu ya sholat. Kadang anak kecil tuh Pak, bapaknya lihat sholat ikut aja dia, ya sujud salah pun ikut dia. Oh, lihat bapaknya sholat. Ini datang hikmah, banyak sekali hikmahnya. Ya, dan Nabi mengatakan memang afdolnya sholat sunnah rawatib itu dilakukan di mana? Di rumah. Tadi pertanyaan, apakah boleh sholat sunnah rawatib sebelum subuh di rumah? Sangat boleh. Ya bapak tadi, waduh kayaknya kalau anak datang ke sini dulu nih, keburu komat nih. Sholat dulu di rumah, sholat sunnah rawatib sebelum subuh, baru ke masjid. Itu boleh. Ya, atau misalkan ba'da sholat duhur tadi, setelah duhur, mau sholat sunnah di rawatib, sholat sunnah ba'diyah duhur di rumah, boleh. Justru itu afdol. Juga itu menjadikan bahwasannya ya rumah kita juga diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar rumah kita juga terjauhkan dari godaan syaitan, dari jin dan lain sebagainya. Ini juga bagian daripada pendidikan. Banyak sekali para ulama menjelaskan tentang hal itu. Artinya boleh dan bahkan itu afdol. Ya. Tapi berarti nggak boleh di masjid? Boleh, di masjid juga boleh. Tapi afdolnya tadi juga dilakukan di rumah. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Yang luput sebetulnya tadi sudah akan dibahas. Alhamdulillah diingatkan. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat kita, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah kumpulkan kita saat ini di masjid, mudah-mudahan suatu saat nanti Allah kumpulkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.